Kemarin saya ada ke sana lagi, dia bilang eh, posisi juga antara saya kemarin, saya sekarang di Air Tasning, baru ke Masjid Raya kan terlalu jauh Pak. Jadi dia arahkan saya, jadi Pak Imam saya ini dia arahkan saya ke masjid yang terdekat di Air Tasning gitu. Di Masjid Cenghoa juga bisa. Tiap hari ada kajian akidah. Itu makanya saya rencana besok saya sebentar mau ke Masjid Cengho gitu. Iya. Ke Cenghoa bagus. Di situ lebih mantap kajian-kajiannya karena ada beberapa teman juga di sana. Nah, iya. Jadi malam ini subuh ini kita mau syahadat. Iya. Oke, langsung kita syahadat ya. Iya. Baik. Ikuti saya ya, Bang. Iya, Bang siapa namanya? Bang Sutaryo Wijaya. Iya, panggilannya Sutaryo. Aryo. Baik, Bang Aryo. Kita sama-sama bersyahadat disaksikan oleh 3.000 orang yang ada di TikTok dan di channel saya itu kurang lebih 2.000 orang. Kita bersyahadat untuk kemudian bersaksi berikrar tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan lagi Maha yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, yang lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, sahabat Aryo, nanti kalau ada kendala kemudian di Masjid Cenghoa nanti bisa diinfokan ke kami. Ya, kebetulan di sana juga ada teman kita, ada tim kita di sana. Datang aja, insya Allah sampaikan kepada mereka kami mu'allaf ingin belajar Islam, tolong dibimbing. Ada kelas di sana memang untuk para mu'allaf. Nah, apakah saudara Buce udah sunat? Sudah ya? Belum disunat. Belum Bang. Nah, terus apa kendalanya sekarang? Mau disunat dengan KTP ya? Iya. KTP mau dirubah KTP-nya. Disunat aja dulu. Nanti dapatkan ijazah, sertifikat API, baru kemudian bisa rubah KTP. Sunat aja dulu. Oh iya. Disunat. Nah, ada kendala terkait dengan sunat? Nggak ada. Tak ada kendala ya. Saudara Bucek ada masalah dengan kondisi sunatnya?
Nggak ada Pak. Nanti kalau ada apa-apa, tadi berhubungan kontak dengan siapa? Ada tadi teman laskar juga bang, belum tahu namanya saya. Oh iya, yang TNI itu ya. Iya bang. Oke, sip. Baik, saya rasa akhi didoakan saudara kita ini semoga bisa istiqomah, dan kemudian kepada teman-teman pengurus API untuk segera dibuatkan sertifikat beliau untuk ngurus KTP ke depannya. Akhi didoakan, sahabat kita ini didoakan dan diaminkan. Baik, saudaraku sekalian, alhamdulillah tanpa paksaan saudara kita, siapa namanya tadi? Sutaryo. Sutaryo ingin kembali lagi ke Islam dengan tujuan supaya bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi. Nah, supaya cita-citanya, keinginannya tercapai, ya mari kita doakan bersama semoga Allah mengabulkan niat mulianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa tabudana wa tamim taghfirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa amsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, tempat kami memuji dan tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkanlah iman di dada ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman di dada ini ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kesehatan. Berilah saudara-saudara kami kesehatan. Berilah saudara-saudara kami kesehatan ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah segala dosa ini ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa istri-istri kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah, dan mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul-Mu ya Allah. Maka kekalkanlah imannya di dalam hatinya ya Allah. Kuatkanlah hatinya menghadapi ujian-ujian ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah ya Allah. Amin ya Allah ya Karim. Jadikanlah lisan kami asbab menjadi turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Jangan Ya Allah, jadikan lisan kami menjadi asbab maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku mohon pertolongan dan hanya kepadamu aku menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudui kana stain siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Aryo, siapa yang maksa-maksa masuk Islam itu? Nggak ada Pak. Masa? Nanti PPJ bilangnya ada yang maksa loh. Nggak ada yang maksa. Oh alhamdulillah. Umur berapa sekarang Akhi Aryo? Ini tanggal 23 ini masuk 43. 43? Ya Allah, sakit banget itu disunatnya pasti. Iya. Ada yang ngagetin. Semangat, Orang semangat. ini kalau nggak nakut-nakutin orang apa sih? Siapa Bu cek tadi kan di WA
dia ngomong gini, Pak Sutario ini, dia itu tidak punya tempat tinggal di Makassar. Saya rangkul dia terus, cuman kemampuan saya terbatas juga. Dia mau belajar ngaji, dia belum sunat, dia mau rubah KTP-nya. Mudah-mudahan teman Laskar Api bisa mencarikan solusi. Ngirim foto, dia tidur di depan Alfamidi gitu. Apa benar gitu, Cek? Apa nggak punya keluarga di Makassar apa gimana? Nggak ada bang, nggak ada bang. Ini pun saya kenal baru 3 hari bang. Makanya saya kasihan lihat. Dari mana sebelumnya? Kok nggak ada keluarga? Kemarin dia ngontrak, habis pulang ini. Katanya sih dananya nggak cukup lagi, makanya dia keluar. Itu bang. Innalillahi. Belum pernah menikah? Belum Pak. Oh, Belum, Pak. ya Allah. Sama orang tua masih ada kontak? Masih ada hubungan? Ini gara-gara kasus kemarin itu memang saya yang salah Pak ya. Saya terus terang saja, saya terbuka. Kemarin itu saya sangat bersalah lah sama keluarga kan. Keluarga kan itu hari kemarin ada kasih pinjam saya modal usaha. Jadi saya begini Pak, saya ini terus terang saya punya rasa menolong itu sama orang itu besar sekali Pak. Dan saya dengan diri saya itu saya tidak peduli Pak. Gitu. Contoh. Tunggu dulu, jangan dulu nolong orang ya. Sama orang tua masih berhubungan nggak? Sekarang kemarin saya ada telepon sih, saya minta maaf karena masalah yang kemarin itu yang saya perbuat itu memang salah fatal ya. Jadi dia bilang sama saya, begini aja, kalau kamu mau pulang, saya mau lihat kamu berubah dulu di luar. Oh, jadi hidup di luar ini baru-baru ya? Enggak dari baru-baru ya? Dia mau lihat ke orang tua saya, mau lihat saya itu mau betul-betul tidak berubah. Kalau misalnya orang tua saya menerima lagi kembali ke rumah, tidak bakalan bisa berubah saya gitu. Saya kan anak ketiga, 3 bersaudara Pak, gitu. Istilahnya dimanja. Kalau misalnya terus begitu kapan berubahnya, gitu. Lebih baik dikasih jerak dulu di luar sampai betul-betul kamu betul-betul sudah berhasil, sukses, baru kamu pulang. Gitu. Orang tua saya sisa bapak Pak. Itu makanya saya langsung berpikir Pak, gimana ya jangan sampai saya belum sukses, saya belum berhasil, orang tua saya pergi. Itu yang saya tidak mau Pak. Buat hari ini ibu pergi, saya tidak lihat Pak. Innalillahi. Saya ada di luar kota. Gitu. Itu makanya. Jadi udah berapa lama hidup di luar? Tidur? Iya, seberapa baru? Seminggu, 2 minggu? 4 bulan. 4 bulan itu termasuk 5 bulan lah. 4 bulan itu saya kan masih bisa tanggulangi Pak, ngekos, biaya kosnya. Sekarang saya sudah tidak bisa, saya angkat tangan. Mau minta bantu juga nggak bisa juga Pak, nggak boleh. Saya sekarang tidurnya saya terus rampak. Saya 4 hari ini baru ini saya tidur, ada tidurnya sedikit. Kemarin itu 3 hari itu saya nggak tidur Pak, pikiran. Iya. Siapa namanya? Akhi Aryo orang baik kan, bukan orang yang senang menipu. Enggak, orang baik Pak.
Ya Ikhwan yang di Makassar barangkali ada yang punya ruang yang sedikit lapang untuk tempat tidurnya saudara kita yang baru mualaf ini, karena Allah kan menyarankan kita untuk hidup berjamaah ya, dan siapa yang menolong mualaf ini insya Allah gantikan berkali lipat gitu pahalanya. Fadol Ikhwan. Ya Gurunda, silakan Gurunda. Iya, nanti coba saudara Bucek nanti koordinasi dengan kita, DM aja nanti gimana solusinya, insya Allah akan ada jalan itu. Karena begini Pak, saya memang rencana sekali waktu tahun 2015 itu saya diislamkan di Al-Markas. Habis itu saya sempat ke Masjid Cengho sebelum saya balik ke Manado Pak. Saya sempat belajar di Masjid Cengho yang di Air Tasnim Pak. Nah begitu lama, hampir sebulan kalau nggak salah, tahun 2015. Jadi saya kepingin sekali ke sana kembali Pak. Ya Gitu. sudah, nanti besok ke sana lagi aja. Ke sana aja lagi besok. Iya. Iya tak? Iya. Iya. Saya urus besok data dia. Salah. Itu kan Bucek udah ada nomornya Bang Handi ya, Bucek. Halo. Iya. Bucek. Iya, itu Paduka sinyalnya lagi merah. Bucek udah ada nomornya Bang Handi kan? Kasih nomornya. Udah ada nomornya Bang Handi. Kita kasih nomornya nah. Ya Sudah ada. Iya. Ya udah, nanti bisa koordinasi sama Bang Handi ya, Bucek ya. Iya Bang Yang. Menjuma. Iya, sip. Nanti kita komunikasi selanjutnya seperti apa. Ya, insya Allah kita akan bagaimana usaha untuk membantu saudara. Minimal belajar dan juga bisa kemudian mandiri. Nanti kita ketemu aja langsung siapa yang kemudian bisa temui saudara kita ini, gimana solusinya dan seterusnya. Cek, lu mute dulu Cek. Kita mau ngobrol dulu Cek. Bucek. Iya, Mute dulu. Berisik ya. Iya. Tadi udah nelpon anak-anak Makassar yang biasa itu, Banyuma, Takdir dan kawan-kawan. Iya. Dia lagi di Goa. Jadi nanti saya kasih nomornya ke Bucek. Nanti dia gimana jemputnya besok. Oh, Nah, siap. seterusnya seperti apa? Udah ditangani lah. Banyuma nggak usah turun tangan lah kalau beginian mah. Insya Allah. Udah tuh hubungi anak-anak barusan. Siap memantau. Cek lu posisi di mana sekarang Cek? Di sini Bang, di Jalan Raya deh. Jalan Pinggir mana? Kertas ring Bang. Oh, Estas nih. Iya Bang. Jadi malam ini kok bisa kok tidur di rumahmu dulu lah. Besok aku telepon ya. Oke? Insya Allah Bang, insya Allah. Oke. Udah deal. Selesai. Alhamdulillah. Mantap api. Masya Allah. Minta doanya juga Bang untuk saya Bang. Iya. 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 Ya benar dong Gurunda. Doa apa bang? Doa apa nih? Nikah lagi atau bagaimana? Jangan kalau didoain Rasyid jadi kuning rambutnya. Oh iya. Semoga ya, semakin mendalam Bang. Amin, amin, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggak bisa cerita. Ini Akhi Aryo, kalau ini ya nauzubillahnya misalnya milihnya Kristen nggak diterima kondisinya kayak gini. Karena nggak bisa bayar perpuluhan ya. Betul. Itu ada Deng Takdir hubungi sama tim CIA itu di sana. Yang hubungi. Ya insya Allah Bang ya. Kayak nanti ketemu di mana. Ya nanti saya koordinasi sama tim Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya Bang. Ini Bang pesan saya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa membimbing tuh belajar mengaji Bang. Ya itu dia kan di situ di masjid besok lah kita gimana teknisnya ya Banjumaya dibawa kemana ya? Iya Bang. Makanya Pasti tuh Cengho bisa. bisa ya Bang. Iya, di situ ada ustadz yang siap membimbing.
Di karantina di rumah Ubi juga di sekretariat bisa itu ada Pak Imam yang ngajarin ngaji. Gimana Bang juga? Bisa saya antar juga ke sana besok bang. Kalau ada. Iya. Bisa Gampang Bang. itu kalau apa saya telepon Pak Gubernur? Nah, janganlah bang. Biar tim ini Api dulu ketemu besok. Masya Allah, mantap Api, merahkan, typingan. Karena apa ya namanya merawat mualaf sebagaimana merawat bayi itu adalah salah satu visi Api, ikhwan. Gitu loh. Betul. Ya, Betul gitu itu. aja. Ini teman katanya ndak enak badan dia. Waduh kasihan ya. Beliin ini apa? Tolak angin. Insya Allah bang. Masya Allah. Ya. Itu dia bang. Bagi rokok dong. Aduh, ini rokok digital mau asapnya doang. Rasa soalnya sepannya sampai sini. Boleh kurung ya bang ya. Cek nanti. Oke, untuk Anda semuanya di situ berdua, saya Aki semua semoga istiqomah selalu, sehat selalu. Amin. Kita Amin juga. Ji, amin. Iya, saya Aki semuanya. Ya bang Suma. Insya Allah. Iya. Amin. Cek kalau ada keluhanmu ya WA saya aja. Insya Allah kalau saya Kira-kira kalau kakimu kesandung batu ya nggak apa-apa. Kaki doang sehingga masih ada kiri kan kanan. masih kuat bang. Masih jauh dari jantung. Iya. Sering angkat. Mabela Watina. Ada lagunya itu. Di Erstas nih Bang lah. Andi, itu kalau Bang Andi, kalau Ya, untuk ya, baik, berkat mungkin biaya kalau memang nggak ada, bisa nanti dihandle sama Api, sama MMCI Bang. Siap. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok. Ini MMCI Paduka ya? MMCI, MMCI sama Api. Api lah. Oh ya wes. Ya Ikhwan, untuk yang ini ya yang tadi aku lihat ketikannya ingin sekedar apa bukan sekedar ingin membantu sekedar 2 kedar, silakan ke rekening yang udah di ini ya, yang udah di save kemarin ya, itu bisa. Triple Kodenya satu, apa? Oke. Triple satu. Kodenya 111 Ikhwan, Fadl. Jadi nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, kodenya 111. Segera. Makasih sebelumnya tadi ada yang minta tuh di bawah. Lanjut. Allahu Akbar. Ya wes satu ini Akhi Bucek sama Akhi Aryo selamat melanjutkan aktivitas istirahat mungkin ya. Pak, saya kan ada rencana mau saya kan butuh modal juga. Butuh modal untuk barangkali Bapak tahu yang di PTBS ya. Apa tuh? Enggak gimana coba cerita dulu. Modal apa? PTBS Corporation. Oh, udah. Enggak, Bang. Abang mak gini. Sebentar ya, teman-temannya. Ya. Dari Bandung. Ya, yang di Bandung. Oke. Abang ikut di situ, Bang. Iya, tapi saya kendala mulai di gini, Bang di ya. modal. Begini, Bang. Mulai sekarang tinggalkan itu. Tidak usah lagi mendengarkan apapun dari mulut mereka melalui by phone. Jangan didengarkan, Bang. Itu semua penipu. Ya, Bang ya. Apa ini? Itu semua penipu. Itu kantor MLM yang memberikan semuanya harapan-harapan palsu. Itu bukan terkenal, Bang, tapi sedikit banyak saya tahu dan banyak sudah dan ya pokoknya sudah banyak orang lah yang saya tolong dari situ karena kena tipu. Begitu, Bang ya. Jadi udah tinggalin aja. Itu perusahaan dari Bandung. Tidak ada alamat yang tercantum di situ, adalah rumah kosong. Itu perusahaan profit penipuan. Oke, Bang ya? Iya, oke. Dah. Oke, lanjut. Kenapa jadi tiba-tiba bahas MLM, Bre? Korban dia. Iya. Oh, ya Allah, kasihan. Salah, dia pelaku. Wah, ya wes lah. Siap.
ada yang noise ini. Oke. Sama Ya udah. Di mute dulu, Cek. Berisik. Masuk subuh nama denyut dah culi. Ya udah. Di pinggir jalan dia nggak bisa pulang ke rumah itu. Dari tadi itu dari pas kita makan malam tadi itu jam-jam 8 itu udah mulai itu. Cek. Di situ terus ya, udah kasihan Jadi inget zaman-zaman susah, Ikhwan. Dari jam 8 dia dia DM terus dia ke WA. Tuh. Ya udahlah, yang penting kan tugas kita sudah syahadatkan kembali. Gini ya teman-teman ya, mualaf itu memang perlu dibimbing. Tapi mualaf itu memang penuh banyak cobaan sih. Gitu. Berbeda dengan murtadin. Harta tahta wanita udah nunggu. Kalau mualaf itu punya cobaan. Itu sih perbedaannya. Tapi kalau lulus dari situ, insya Allah dia merdeka dari keterpurukan, merdeka dari segala-galanya begitu. Memang cobaan dulu. Nggak ada yang langsung sukses. Kok Stephen aja itu yang modalnya gede, ya mengalami juga cobaan banyak. Almarhum ya Bang Juma ya. Iya Bang. Apalagi yang kayak gini gitu. Biasa itu. Jadi biasa aja menanggapi. Apalagi Makassar Mualaf Center Indonesia. Kita juga di Jakarta ini udah biasa yang kayak begini mah, tiap hari ada keluhan-keluhannya gitu. Ya bukannya tadi nggak mau ditanggapi secepat ya, tapi perlu kita rapikan dulu bersama para pengurus API dan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nggak semudah itu, karena apa? Jangankan melalui media sosial, ketemu langsung aja disyahadatkan berkali-kali. Banyak udah berapa kali tuh? Betul. Udah langsung ketemu, tapi ya modus gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian. Coba Bang Juma terangkan gimana liku-likunya jadi pengurus Mualaf Center di Makassar, Bang Juma. Liku-likunya seperti apa coba? Ketemu, compan-camping, dibantu, galang dana, selamatkan dia dari keterpurukan dan seterusnya. Ujung-ujungnya ditemukan masih ke gereja. Iya. Aduh. Ada lagi yang dimualafkan di Arematea, kita nggak tahu. Beberapa bulan kemudian datang di kita, dimualafkan lagi. Beberapa bulan kemudian tempat lain minta lagi dimualafkan. Oh iya. Ada modus, ada kayak gitu. Sudah kayak gitu, dia bikin posting sakit, beli cairan infus, diinfus sendiri di rumah, habis itu difotokan seakan-akan di rumah sakit, kirim kemana-mana, minta ini gini-gini. Kayak ada yang kita temukan gitu, ada banyak. Bahkan ada yang sampai tinggal di rumah. Ada yang sampai tinggal di rumah sampai. Oh, ya aku tahu itu ceritanya itu. Tuh banyak. Ya gitu-gitu banyak. Ada yang benci dirinya, ada juga yang kemudian. Itu mau judul lagu. Oh iya, sorry. Ada juga ibu-ibu ya naik di atas rumah tetangga lebih rendah dari rumahnya. Dia naik di atapnya pakai cat kaleng-kaleng, dia bawa cat, sementara ngecat disuruh anaknya foto. Ada. Pak, saya mau beli beras, ini lagi susah, ini saya lagi cat rumah tetangga. Ada, settingan semua ada. Setelah tim kita turun, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, fakta. Banyak yang kayak gitu, banyak. Jadi ya, tapi sebanyak-banyaknya yang kayak gitu, ya itu karena pengaruh, mungkin masih ada darah-darah B2 di dalam tubuhnya kan, di otaknya masih error kayak gitu. Akhirnya karena mereka masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, akhirnya kita cuekin. Karena kita selalu jadi korban, gitu. Dibuatkan usaha kayak gini-gini nih, dicuekin. Ada lagi tadi tuh, malam ini barusan aku baca WA-nya ya.
Iya, ada juga saya tuh. Bicara. Ini jadi nomornya dia kan udah capek ditelepon terus sama ibu ini. Jadi ku kasih nomor bendahara MMCI. Setelah Assalamualaikum. Saya tidak tahu apakah yang salah saya sampai Bapak tidak lagi mau respon dengan permintaan bantuan saya. Kita sudah sering, hampir tiap, pokoknya kita selalu bantu anaknya sekolah, anaknya masuk rumah sakit, suaminya jatuh dari tempat kerja, kita bantu. Tadi ku kasih nomor HP-nya bendahara umum. Tidak lama kemudian bendahara umum WA, Kanda, ada lagi ibu ini, gimana? Ya sudah, kamu koordinasi dengan Ustaz Salwan. Dia balas, kalau dengan Ustaz Salwan sudah tidak mau kasih. Saya juga tidak tega saya, karena kalau sudah foto anaknya lagi susah kayak gitu-gitu. Tapi seringkali kemudian tim kita dia jarang sholat, sudah diajarin ada masjid dekat rumahnya dan seterusnya, udah dibimbing, kasih bimbingan, dikasih kemudian tempat untuk belajar. Tidak juga ada ini, tapi giliran santunan cepat sekali. Misalnya kurban atau zakat, kencang kali tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi pernah panggil ibu, bagaimana kalau kita di rupiah saja? Karena masa suami masih kuat, ibu masih kuat, masa kayak gini-gini terus? Banyak alasannya. Sampai kapan mau kayak gini terus, Bu? Mu'alaf itu bukan untuk kemudian melepaskan diri dari masalah ekonomi. Mu'alaf itu justru ibu harus tahu betapa susahnya menjadi seorang mu'alaf itu, akan diuji. Dulu enak, tiap datang ke rumah bunda layani, ibu mertua maksud saya, dilayani, dibantu, dikasih pakaian dan seterusnya. Tak lama itu kemudian dia minta dipinjamkan motor untuk kemudian dia ngojek, kita ikutin semua maunya. Ujung-ujungnya motornya tidak dibayar, tidak dikredit, tidak dipakai, kita yang disusahin. Ya masih ada ini sisa-sisa penjajahan dalam dirinya gitu. Jadi kita yang bikin, dan itu bukan cuma 1-2 orang, banyak. Ada juga yang kita temukan, tapi nggak bisa diceritakan di sini. Nantilah kalau kita ketemu. Iya. Dimualafkan hari ini, bagus-bagus datang. Begitu kita sudah ikut di markas kita udah tinggal situ, alis sudah mulai berbentuk, alisnya Ria Jenaka. Anjay. Mantap. Lama-lama muncul informasi sama anak santri lapor, Abah, ya kenapa nak? Di kamar yang itu selalu banyak puntung rokok. Mati meja. Siapa yang merokok? Di situ ada anak-anak kecil dengan ibunya. Ternyata merokok juga ibu ini, masih kebiasaan waktu dia di sebelah. Akhirnya kami panggil waktu itu, ibu merokok ya? Iya pak, sekali-sekali pak. Jangan-jangan ibu juga ini minum? Enggak pak, enggak ini ya. Terus anaknya pulang tanya, biasa juga ditemukan botol di kamarnya itu pak. Wah bahaya ini. Jadi kita kasih kesempatan waktu itu, kita cari dia, kita pindahkan dari markas karena takut merusak santri. Kita beri biaya dia untuk ngekos 3 bulan, setelah itu kita lepas. Kan sudah ada ini, ada tempat pengajiannya, iya kan? Sudah dikasih modal usaha, kita kontrakan rumah ya. Masa kita mau kasih seperti bayi selamanya? Kan tidak mungkin. Ada lagi apesnya, dia bikin TPA. Ada lagi. Jadi dia bikin TPA. Wah bagus ini perkembangan mualaf kita ini luar biasa. Jadi bikinlah TPA, anak-anak kota, anak-anak calon itu dikumpulnya menjadi pengajian, ikut ngaji ke dia kan. Jadi ku tanya sama Surya, nah ini ibu ini memang sudah bisa ngaji? Belum bisa, terlalu lincah bang. Loh kok dia bikin TPA? Siapa yang menjadi pengajar? Dia. Jadi ngajar alif, bata, kayak gitu-gitu. Endingnya bukan di situ.
dia WA, Bang Suma, boleh tidak saya dan anak santri saya pergi ke tempat wisatanya Abang, refreshing? Oh bisa, aku bilang Bu bisa. Berapa bayarnya? Berapa orang mau pergi? Aku jelaskan lah kayak gini-gini. Cukup biaya kebersihannya aja, gini-gini. Sampai di sana saya kan nggak kasih kamar. Saya suruh pakai tenda-tenda. Jadi dia pergi 1 malam. Dia tinggal di sana bersama santrinya itu hampir seminggu. Asik. Hampir seminggu, dan bukan pakai tenda, cuman malam pertama pakai tenda, selebihnya semua nginap di villa-villa. Sudah begitu, mereka makan di kantin, ya, jajan-jajan, minum apa segala macam di situ. Setelah itu mereka mau pulang, ditagihlah sama anak-anak di sana. Terus dia WA, Pak, ini gimana Pak? Saya kok ditagih? Loh. Aduh. Ya Allah. Saya kok ditagih? Ih, emang siapa yang tagih? Nah, ini Pak, saya diminta uang villa segala macam. Saya ditelepon sama anak. Kenapa ditagih, Nak? Aku bilang, ya iya, karena dia di villa, semua tinggal di villa gini-gini. Loh, bukannya mereka pakai tenda? Nah, tidak. Waduh, ya sudah. Jadi aku kasih pelajaran waktu itu nggak bayar, tapi saya tidak kasih kendaraan untuk pulang. Nah, Iya. terus gimana? Nggak tahu kenapa bisa ada mobil yang jemput mereka balik, Oh, pulang balik. Nah, lama saya ditanya sama sapam kita yang di sana, ada utangnya tamunya Abah yang kemarin datang sama anak-anak santri pakai jilbab. Pertamanya pakai jilbab, lama-lama buka jilbab, rambutnya pirang semua kayak gitu-gitu. Waduh, ini utang ini gini. Ya Allah ya Karim, apa nah orang ini masih kayak gitu-gitu ya. Jadi memang susah, tidak segampang yang kita pikirkan. Mereka bersyahadat, kemudian tidak semua kayak gitu, tidak semua. Ada juga yang aneh-aneh pokoknya lah, berbagai. aneh-aneh emang. Iya benar-benar aneh-aneh emang. Ada yang bermacam-macam. Tapi kita maklumi, kita memang harus sabar hadapi orang-orang kita ini. Sabar, kita harus sabar. Iya, karena ini Gurunda, apa ya, memang kan selama mereka masih di agama sebelumnya itu kan apa ya, merusak otak gitu kan. Jangan pakai otak, Iban lu jangan pakai otak. Jadi ketika otaknya dipakai ya belum bisa berfungsi dengan benar Gurunda. Makanya kelakuan pigletnya itu masih ke bawah kayak gitu. Bang, saya izin turun dulu. Iya. Paduka ya. Hati-hati di jalan. Iya. Memang ada dua sih. Ada memang benar-benar dapat hidayah, ada benar-benar modus. Jadi tapi awal mulanya itu kita nggak bisa bedain loh. Cuman 1-2 hari ke depan udah ada perkembangan. Oh, ini yang ke kiri, ini yang ke kanan. Kenapa mereka begini? Karena umat Islam ini kan menurut mereka itu baik, belas kasihannya tinggi, terus tolong menolongnya tinggi, begitu. Itu yang mereka pahami. Berbeda dengan sebelah, susah gitu. Oh, pelitnya Ya. habis. Tuh. Tunggu Bang Andi, aku mau nanggapin dulu. Karena terlalu gampang mau bantu asal seagama aja tanpa analisa, jadi dimanfaatkan. Iya, udah dianalisa bre sekarang bre. Udah dianalisa. Jadi orang-orang yang dari Kristen baru masuk Islam, nah itu kita analisa habis-habisan itu. Maaf, ini saya baru habis chat. Ini apa? Jadi baterainya baru ada, makanya baru masuk. Ini Loh, yang nyuruh masuk lagi siapa? Apa? Nah, maksudnya tadi kan saya pamit kan baterai saya habis. Oh, mau diskusi lagi gitu dong. Nah, maksudnya ini bahas tentang apa lagi? Ya nggak, ini ngobrol-ngobrol santai aja. Bang Andi tuh belum makan Bang Andi. Gas Bang Andi. Pak James tadi kan bahasannya bahasa Indonesia, Mas nggak denger sih? Enggak kan, saya masuknya udah di tengah, jadi nggak tahu. Kita bisa
bincang-bincang lagi. Iya, bincang-bincang tadi gini. Jadi yang baru mualaf itu ada yang modus. Ternyata hasil survei dan fakta yang membuktikan mereka memang kalau ada yang modus itu, setelah saya teliti ya dan saya uji klinik gitu, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang menyebabkan itu modus adalah faktor masih banyak sisa-sisa lemak babi di dalam badannya yang mempengaruhi dia berbuat begitu. Itu Bosan jadi itu salah. itulah kalau masih ada sisa-sisa babi ini bener, ini serius bro, ini serius. Bos itu ada aja. Gak percaya lu. Si James ini ya. Coba gini ya, Bang Adi aku dikit ya, Bang. James, lu lihat James ya, kalau misalnya ada yang mualaf itu, Kristen tuh pasti mempermasalahkan orang tersebut. Pasti dipermasalahkan. Tapi kalau misalnya ada yang murtad masuk ke Kristen, itu jadi kelas warga negara kelas pertama dalam gereja. Duduk paling depan, tunjangan gereja lancar, baju, mobil, rumah, istri dikasih semua. Contoh siapa? Taipuddin Ibrahim, Kospan, MKC. Itu seperti itu. Makanya jadi apa ya, yang sudah dididik Islam dari kecilnya, ketika masuk ke dalam agama Kristen, mereka pasti menjadi pemuka-pemuka agama, gitu loh, paling tinggi nantinya, gitu. Effendi Usman, Taipuddin Ibrahim, Fatimah Sedekah, coba Sofi Badut, ya nggak, keren-keren. Yang botak siapa namanya? Enggak. Aduh, siapa namanya? nih? Kita Yang dari nggak Depok. kita nggak usah. Aduh, siapa itu ya, yang sama Yusuf Manubulu ya? Lupa ih. Kalau kita bahas orang, kita perlu Suherman. gitu. Ulus bukan. Mendingan kita bahas apa aja, kita bincang tentang ajaran aja. Oh ya udah, ajaran ya nggak kuat, nggak ada data dia, kasihan. Oke, pribadi. Ajaran, iya mau bahas ajaran. Jadi Ajaran perbedaannya siapa? gini. Perbedaannya gini yang sangat signifikan. Kalau murtadin itu ya 2 hari setelah dia murtad langsung jadi pendeta. Tuh, langsung Siapa? pendeta dia, Kata langsung siapa? pakai jas. Enggak Bener. seperti itu. Terus dia si Udin baru berapa hari langsung dapat bini cakep, langsung jadi itu pendeta, lama, Bos. langsung dapat rumah. Wush, mantap, top markotop tuh. Tapi sekarang ternyata cuma sesaat bini udah pergi, donaturnya menghilang. Semua yang sudah dikasih dirampas oleh bini, sekarang jadi kurus kering. Emang enak, Din. Jadi DPO pula lagi, Din. Sian deh lo, Din. Tapi kalau mualaf itu ya perlu perjuangan, gitu loh, bro. Kira-kira itu aja sih topiknya, James. Tapi kalau saya saran sih di sini kita nggak usah bahas ke pribadi orang, itu ke pribadi. Kayak misalnya katanya tadi ada mualaf yang nipu-nipu. Oh, Joshua, Itu Res kan Joshua. pribadi, ya kan, ada murtadin yang bilang apa itu pribadi ya. Jadi kita nggak usah bahas orang, kita fokus ke diri kita aja. Gitu lah. Betul. Si James ini Kira-kira mau bahas sesuatu yang tidak tidak akan membahas pribadi, mau? bukan gini, akhir Rasid, tunggu ya, dikit. Ini nanti nyambung ke pribadi kok. James ini nggak tahu ada dalil 1 Timotius 5:20. Itu bunyinya begini ya, Ikhwan ya, ini seru ini. Jikalau ada orang berdosa, maka tegurlah dia di depan umum supaya orang lain pun takut. Nah, ayo. Gimana mau nggak bahas pribadi kalau kayak gitu hukumnya? Lanjut. Tapi negurnya dengan kasih, Bos. Jadi ada negur tapi dengan kasih gitu. Kasih apa? Ya kasih kan mengasihi dia, kita mengasihi dia dengan lemah lembut, bukan menegur dengan. Tidak ada ajaran kasih dalam Bible, James. Bos ini. Di mana nggak ada? Banyak, bos. Kagak ada. Begini. Di kami Kristen itu semua ajaran agama, kasihilah sesamamu manusia, ya kan? Kasihilah sesamamu manusia, atau kasihi orang
yang mengasihi. Bagaimana lu cara mengasihi sesama manusia? Lu dilarang bertegur sapa, nggak boleh mengucapkan salam. Bagaimana mau ngasihi sesama manusia? Lu dilarang. Kalau lu nggak seagama, lu nggak boleh. Kagak boleh lu salami orang. Itu ajaran Bible bro. Bagaimana mengumbar-umbarkan ajaran kasih? Begini bang, Anda mengumbar-umbarkan ajaran kasih, sedangkan di dalam hidup Anda itu, dalam pernikahan, tidak ada solusi dari Tuhan Anda. Tuhan Anda aja sendiri tidak memberikan ajaran kasih, apalagi sebagai manusia ke manusia. Paham Coba maksud saya? lebih apa lagi, lebih jelas, lebih detail, lagi, coba. lebih jelas. Ya. Bagaimana? Nih ya, saya kasih satu cerita ya, atau salah satu contoh. Apabila ada di dalam keluarga sudah menjadi toksik, sudah tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan pernikahan yang tidak ada aturannya di dalam Bible, dan sudah menjadi satu rumah tangga, habis itu ternyata rumah tangga itu ada perselingkuhan di antara mereka dan sudah tidak saling menyayangi, sedangkan tidak diperbolehkan untuk bercerai di dalam agama Anda. Tapi ketika ada perselingkuhan baru boleh. Tapi ini adalah manusia biasa yang mempunyai hawa nafsu yang tidak bisa ditangkis. Pertama-tama yang saya pertanyakan adalah, kenapa Tuhan Anda tidak memberikan kasih-Nya sehingga Anda sehingga Anda boleh menikah setelah bercerai? Begini bos ya. Oke, silahkan. Saya ingin tanya dulu, perjelas bahwa Bang, di mana-mana ketika Anda mau menjelaskan, silahkan jelaskan. Jangan bertanya, jangan mengambil jurus untuk kabur dari pertanyaan. Tidak. Jangan bertanya, langsung jelaskan. Anda akan temukan jawabannya dari saya. Tapi langsung kita jawab. harus buat satu garis dulu, ya. Menurut Anda, ini kan kita bincang-bincang, bukan debat ya. Kalau debat lain, kalau saya masuk dalam debat lain. Oke. Nah, menurut Anda, Hawa itu diciptakan dari apa? Kejauhan. Saya tanya dulu, Hawa diciptakan dari apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Anda nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Loh, kok nanya lagi? Udah 2 kali nanya. Jelaskan kalau saya nggak tahu. Dari tulang ikan. Kalau Anda nggak tahu, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Anda dan Anda mengerti? Coba jelaskan, silahkan. Nggak bisa, Anda nggak akan mengerti karena Anda aja nggak tahu. Dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam berapa? La ilaha illallah. Atau malah satu lagi. Berapa tulang rusuk Adam yang dipakai untuk ciptakan Hawa? Bang, sadar nggak bang? Udah 3 kali nanya. Saya akan jelaskan. Udah 3 kali nanya, sadar nggak? mengerti. Sadar nggak? Katanya mau berbincang-bincang, tapi memancing saya untuk berargumen. Bukan memancing. Jelaskan. Tadi itu, kenapa di dalam agama Anda tidak ada aturan? Kenapa Tuhan Anda tidak memberikan Anda kasih? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Enggak bisa jawab. Anda yang lebih lucu siapa? Naik mengubarkan dengan mulutnya yang berbisa mengatakan ajaran kasih. Ya, tapi ternyata Tuhannya tidak memberikan ajaran kasih. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu memberikan ajaran kasih? Sedangkan ketika ada seorang suami istri yang bercerai tidak boleh menikah. Harus ada yang mati di antara mereka baru boleh menikah. Di mana ajaran kasih itu? Hah? Di mana? Di mana ajaran kasih itu? Di mana ajaran kasih itu? Kenapa kejauhan ke Adam? Kenapa kejauhan? Kita ngomongin sekarang. Emangnya asal mula ada wanita itu siapa? Udah, jangan sampai saya open cam. Udah buruan, jawab. Ya, udah jangan kesini untuk mempermalukan dirimu. Asal mula wanita dari mana? Asal mula pernikahan, aturan pernikahan di dalam gerejamu itu di mana? Dari mana itu? Pernikahan dengan siapa? Dengan perempuan Jawab. Ajaran kasih. Apakah ajaran kasih yang kau ajarkan itu? Ketika saya ketahuan tidur dengan istrimu, kau berikan anakmu yang perempuan? Itu ajaran kasih?
Saya tanya Anda dulu. Saya Awalnya tanya. perkawinan Jawab dimulai dulu dari pertanyaanku, Perkuso. Baru kau boleh bertanya. Kau sudah bertanya 3 kali. mana? Ganti aja Bang Suma dan Bang Suma masuk Bang Suma. Tidak perlu Bang Zuma. Tidak perlu hanya membuang-buang tenaga. Coba kau jawab pertanyaanku dulu. Simple. Di mana ajaran kasih Tuhanmu yang kau naik dengan mulut berbisamu itu? Di mana? Coba jawab. Di mana ajaran kasih Tuhanmu itu? Ketika ada Kasih menurut kami itu kenapa kami diajarkan ajaran kasih itu kenapa? Satu perkataan yang besar bahwa kasihilah musuhmu. Semua manusia agama tidak mengajarkan hal demikian. Jadi Itu kalau teori. saya ketahuan tidur dengan istrimu, kau kasih aku anakmu. Begitu. Teori, Itu ajaran teori. kasih. Saya Teori. bukan bicara tentang perkawinan di sini. Saya Ya bicara udah. tentang kasih. Kasih di Kalau Anda Kristen itu bicara teori, tentang perkawinan, nggak ada kita kasih akan di bahas Kristen, tentang nggak ada. Teori, Nggak ada teori, kasih. teori, Contoh bagaimana. kasih di Kristen itu yang tidak dimiliki oleh agama lain apa? Membunuh Tuhan. Ya kan? Saya langsung aja, saya sama langsung aja. Iya apa? Apa ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki agama lain? Kasihilah musuhmu. Iya, Jika apa itu orang maksudnya? menapah pipi kirimu, Maksudnya? soronglah juga pipi kananmu. Tapi kan itu teori. Mau ndak aku Teori. tampar mukamu? Mau ndak? Itu bukan teori. Mau ndak tampar mukamu? Kalau salah saya balas, berarti saya belum bisa. Enggak, mau ndak dikatakan kamu percaya ditampar? kepada ini Mau nggak Tuhan saya. ditampar pakai sendal mukamu? Mau nggak? Saya bilang sama bos bahwa kalau saya tidak saya membalas bos, berarti itu Di pertanda mana bahwa ada saya- Kristen? Di mana ada Kristen di Indonesia ini culun? Nggak ada. Kristen di Indonesia ini sedikit saja kita berbuat koar di TikTok, semua akan menghujat dan menista. Mana siapa ajaran yang kasih menista, mana? bos? Ajaran kasihnya mana? Ajaran kasih Kristen itu yang tidak dimiliki agama lain mana? Buktinya saya tidak menista, bos. Iya, Hmm. iya, Anda tidak menista. Nah, sekarang ajaran kasih yang dimiliki Kristen yang tidak dimiliki agama lain itu apa? Saya bicara tentang ajaran, bukan saya bicara tentang pribadi. Ya iya, ini ajaran Kristen, ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki agama lain itu apa? Begini, Kok orang begini terus dari tadi? Kalau kuhitung itu sudah ada 3 kali gitu. Oke, sebentar James, kau diam dulu. Ya, Satu aja. kebenaran, selamatkan pagi. Selamat pagi. Selamatkan pagi. Bisa naik nih. Protestan apa Katolik, Ya, Bang? selamatkan pagi. Menurutmu aku siapa? what the fuck? Yakobus, Menurutmu? Yakobus. Yakobus, selamatkan pagi, Yakobus. Yakobus. Oke, silakan dilanjut, Guru Ndazuma. Aku bertanya bisa. Ini ada lagi Abang Zuma. Ini lagi yang Oke, selamatkan pagi. Protestan apa Katolik, Bang? Protestan. Protestan, Tritunggal ya. Nah, satu kebenaran ini boleh bertanya boleh. Coba jelaskan, Protestan apa Katolik? menurutmu Protestan. Protestan, Yakobus Protestan, satu kebenaran ini biasanya sih Tritunggal Menurutmu ya begini aku siapa? modelannya. Oke, James, nggak James. apa-apa. Itu ayat Alkitab. Oke, masuk. Silakan Gurunda. Satu-satu ya, pelan-pelan ya. Satu-satu. Ya mantap nih. Cuma nih kita tes. Andre mana yang Gurunda? Lanjut. Kasih. Magai. Iya, silakan. Aku bisa dulu. Iya, jadi buat James tidak ada ajaran kasih di Kristen ya. Camkan itu baik-baik. Itu nggak ada. Kalau aku boleh buktikan Kalau bos bilang tidak ada ajaran Satu-satu, kasih, satu-satu. Nggak ada. tidak Ajaran ada. Bos Kristen pasti punya buktinya. Silakan saya minta buktinya. apa? Ajaran kasih di Kristen apa? Buktikan. Buktikan. Saya minta bukti dari bos. Bukti dari saya. Bukti dari Bukan saya. tentang pribadi, ya. Iya, dengarkan bukti dari saya. Di dalam kitab saudara, ajaran kasih yang menyebutkan data kasih hanya 2 ayat. Selebihnya bunuh. Makan anakmu, masak anakmu. Ini anakku, perkosa anakku.
yang ada bunuh, perkosa, pencabulan. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen itu ajaran kasih. Saya mau muntah dengar. Paham? Ya, nggak ada ajaran kasih di Kristen. Tapi digaungkan. Iya, ajaran kasih. Iya, memang digaungkan. Tapi nggak ada ajaran kasih di Kristen. Nggak ada. Percaya sama saya. Nggak ada. Saya minta, katanya nggak ada ajaran kasih di Kristen. Iya, mana tunjukkan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Kawin sesama jenis, itu ajaran kasih. Itu Ini Bang, yang menyebabkan kemudian munculnya penyakit AIDS. Itu yang Anda sebut kasih. Yang melakukan penjajahan kemana-mana, itu ajaran kasih. Itu pribadi, bos. Bukan pribadi itu bukan pribadi, itu perintah di dalam kitab yang kalian gunakan. Jadi Bang Juma bicaranya gimana nih? Ini jangan bicara lompat-lompat dulu. Enggak, saya katakan, saya kasih fakta. Kristen itu enggak ada ajaran kasih dalam Kristen itu, enggak ada. Anda melihat orang Kristen yang ada di Indonesia berbicara santun, berperilaku baik, itu karena mereka dikelilingi mayoritas umat Islam. Coba Anda ke basis-basis Kristen di negara kita ini. Jangan ke luar negeri. Lihat dulu kantong-kantong Kristen di negara kita ini. Kota apa aja? Sebutkan. Di mana? Iya, di kota di Indonesia ini kantong Kristen di mana aja? Sebutkan. Salah satunya. Saya tanya dulu, di mana melakukan? Enggak. Sebutkan dulu kantong Kristen di Indonesia ini daerah mana? Sebutkan satu. Anda yang mengklaim bahwa orang Kristen melakukan kejahatan, pembunuhan dan lain-lain. Makanya saya tanya di mana? Yang menjajah 300 tahun lebih, agamanya apa? Loh, masalahnya begini, Bang. Oh, Kita bicara itu fakta. Jadi kalian tidak bisa. Kami ajaran kasih, topeng. Ya, kalau kita bicara menyangkut dengan Israel dengan Palestina itu bukan agama. Oh, nggak bisa. Menyangkut dengan iya, tahu. Bicara agama. Tahu. Tapi bukannya di dalam kitab sekarang, bukannya ada muncul banyak yang menggunakan piti-piti kitab Amos. Gaza berdarah, orang-orang Palestina akan dihabiskan. Bukannya ada seperti itu. Tidak jelas Anda bicara sembarang nih. Enggak, mungkin Bang Suma lagi kecapean. Anda bicara yang jelas. Enggak, memang fakta, Bung. Saya tanya sekali lagi sama kalian. Tunjukkan ajaran kasih yang ada di Kristen. Satu aja, atau sepotong aja kalau ada. Aku rindu. Saya minta bukti kasih di Kristen itu apa? Tadi saya sudah bilang. Apa? Saya kasih apa? Kasih musuh. Itu cuman di atas kertas. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Nggak ada orang Kristen mengasihi musuh, nggak ada. Apa? Teori. Kami, apakah waktu di Anda kurang bagus ini. Waktu dicaci apakah dia membalas? Siapa? Anda kurang bagus. Siapa Tuhan Anda siapa? Yakobus, kau ini apa? Kalau diskusi ajaran kasih itu sedang praktek ajaran kasih. Ganti-gantian kalau diskusi kau tidak mencerminkan diri kau sebagai caleg, kau ngomong aja kau berebutan, apalagi nanti kalau kau sudah jadi kau mau berebutan uang kau duduk di kursimu nanti kalau kau dapat. Ini gimana? Tidak ada satupun ajaran kasih di Kristen itu, percaya sama saya. Gak ada. Loh, Anda tahu dari mana kalau tidak ada ajaran kasih? Faktanya begitu. Kita lihat fakta. Faktanya seperti itu. Memang fakta. Anda bicara faktanya apa dulu? Faktanya apa? Mana ajaran apa kasih? dulu? Apa fakta ajaran kasih di Kristen? Makanya saya tanya kamu. Makanya saya minta bukti kasih itu mana? Mana ajaran kasih di Kristen mana? Mana? Ayo kasih lihat saya satu ajaran kasih di Kristen. Saya kasih satu ayat saja. Iya, silakan. Di ajaran Kristen
Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Oke, Itu satu yang ayat Anda saja maksud itu sudah mencakup yang semua. Anda maksud musuh itu siapa? Siapa musuh Anda? Siapa saja yang memusuhi bukan harus agama lain. Dalilnya enggak begitu. Sesama agama. Dalilnya enggak begitu. Saya kan minta dalil. Makanya Kasihilah musuhmu. Saya tanya, musuh Anda siapa? Musuh itu bukan hanya Saya hanya tidak tanya, tadi saya agama tidak lain. tanya. Yang saya tanya, musuh Anda siapa? Musuh itu siapa saja yang memusuhi itu. Gimana ceritanya? Bung, kalau Anda itu ajaran kasih, Anda sudah tidak punya musuh. Kok ada ajaran kasih punya musuh? Kami diajarkan Sekarang saya tanya. Dia musuh Anda siapa? Pertanyaan saya sederhana. Musuh Anda siapa? dosa. Kami tidak punya musuh. Berarti Anda disuruh mengasihi dosa. Oh, ini sudah salah ini. Anda Ya makanya aku tanya, ini ajaran apa ini? Musuhmu apa dosa? Munafik. Sekarang saya tanya, musuh Anda itu siapa? Supaya Anda tahu. Apa yang saya tahu? Siapa saja Saya minta bukti satu atau secuil ajaran kasih di Kristen itu apa? Katanya kasihi musuh. Musuh Anda itu siapa yang Anda kasihi? Siapa musuh Anda siapa? supaya Anda tahu. Jadi konteks tentang musuh itu. Enggak ada kasih di Kristen, enggak ada. Cerita itu cerita. Mana tunjukkan ajaran kasih di Kristen. Mana? Apa? Ini sudah hampir 30 menit. Saya minta ajaran kasih di Kristen itu apa? Kasihi musuhmu. Emang musuh Anda? Emang kalau ajaran kasih masih punya musuh? Hei. Sekarang saya pertanyaan kepada Anda. Ajaran kasih itu masih punya musuh gitu. Kalau yang disebut ajaran kasih, dengarkan. Kalau ajaran kasih itu begini, dengarkan. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah summa ablikhu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ini baru ajaran kasih. Karena dia tidak ada musuh. Di situ ajaran kasih tapi punya musuh. Ajaran apaan itu? Ajaran kasih itu tak punya musuh. Tak ada musuhnya. Gimana Anda punya musuh baru habis itu Anda mengatakan ajaran kasih? Kalau Anda kasih, Anda tak punya musuh. Karena Anda mengasihi semua. Ada musuhnya. Apa ajaran kasih itu? Mana ajaran kasih? Ya, coba. Kenapa ajaran kasih punya musuh? Coba. Kalau kamu kasih, kamu tidak punya musuh. Karena orang semua akan cinta kepadamu. Sekarang mana? Buktikan. Kasih, kenapa punya musuh? Coba. Gelap tidak bisa menyatu dengan terang. Ya. Tahu dia. Terus kenapa kamu mengasihi musuhmu? Gelap tidak bisa nggak usah kamu pakai puisi begitu. Nggak usah. Sekarang buktikan aja dulu. Ajaran kasih di Kristen itu apa? Nah, ajaran kasih adalah Tadi sudah dijelaskan. Apa yang kalian jelaskan? Apa? Bagaimana saya bisa jelaskan kalau Ya kan saya minta ajaran kasih di Kristen itu contohnya apa? Gelap tidak mungkin disatukan dengan terang. Apa belum? Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Iya, siapa musuh Anda? Anda tahu. Musuh Anda siapa? Musuh Anda siapa? Saya tanya musuh Anda siapa? Musuh Anda siapa? Orang yang menyakiti hatimu yang Siapa yang menyakiti hati Anda? Siapa yang menyakiti hati Anda? Sesama manusia yang menyakiti hatimu. Iya, siapa yang kalau yang ajaran itu semua agama mengajarkan memaafkan. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah. Oh, semua agama mengajarkan. Siapa saja yang menyakiti hatimu, jangan pernah membenci dia. Terus Anda tahu itu. Nah, itu agama lain juga ngajarin. Ya sudah begini. Lalu ajaran lain juga ngajarin.
bedanya ajaran lain tidak memaksakan orang lain ikut ke agamanya. Bos Umar. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum, itu agamanya siapa? Agama siapa tuh? Anda sudah lompat-lompat nih. Anda bicara Iya, sudah katanya lompat-lompat ajaran, nih. kan saya katakan kalau ajaran kasih itu adalah memaafkan orang yang membenci kita. Semua agama mengajarkan itu. Bedanya agamamu memerintahkan menghukum orang yang tidak Kristen. Siapa yang bilang seperti itu? Loh, itu fakta di dalam kitab saudara. Di mana? Di mana? Matius 16. Coba Anda baca. Matius 28, Markus 16. Itu perintahnya. Loh, Gimana? Tadi katanya Matius 16. Banyak, maksudnya aku sebutkan semua supaya kamu tahu. Ya ampun. Kasihan Anda ini sembarang. Ketika ada seorang jangan kutip-kutip ayat. Jangan kutip-kutip jadi harus saya ayat, kutip lalu apa? menjadi- Saya harus kutip apa? Saya harus kutip apa? Jadi bisa. Siapa dan apa yang harus Di saya kutip? Bible, supaya Anda tahu, kami di Bible, Apa di Bible? Bible kami itu bukan kami baca lalu pakai logika. Kami Tapi baca pakai apa? untuk mengerti dan memahami. Pakai apa? Bang Suma. Mengajarkan itu bukan untuk Biar Iya, kalau Anda tidak pakai logika lalu pakai apa? dengan pakai logika tidak bisa. Lalu pakai apa? Tidak bisa. Lalu pakai apa? Bang Suma. Agama Iya, yang kita kalau Anda tidak pakai logika lalu pakai apa? Pakai Indomie. harus kita mengimani supaya Anda tahu Mengimani apa yang mengimani. Bang Suma. kita mengerti, bukan Apa untuk lagi? pakai logika. Semua bikin merinding aja kau. Gini, dengarkan saya. Anda ini kan sudah lompat-lompat. Dengarkan saya kalian, wahai saudara-saudaraku penganut ajaran kasih tapi balas. Dengarkan. Matius 8:22. Ketika kemudian ada seorang murid Yesus minta izin untuk memakamkan ayahnya yang sudah meninggal. Kenapa Yesus melarangnya dengan mengatakan, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan sesamanya orang mati mereka. Kenapa Yesus tidak mengizinkan orang ini kemudian untuk pulang sebentar untuk memakamkan orang tua yang telah melahirkan dia? Ini ajaran kasih. Kamu punya pengikut, bapaknya meninggal, setega itu kamu melarang pulang untuk memakamkan dia? Sekejam itu? Anda jangan hanya ambil ayat saja itu. Lalu saya mau ngambil apa? Satu kepok. Saya mau ngambil satu Bible, kulempar ke kepala Anda supaya Anda sadar. Ini jelas-jelas seorang murid memohon izin, guru izinkan aku pulang untuk memakamkan ayahku sebab dia telah meninggal. Apa kata Yesus? Jangan, tetapi ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini maksudnya apa? Itu yang Anda salah. Anda baca, Anda baca. Aduh, jangan ajarin saya tentang Bible. Jangan ajari saya tentang Bible. Jangan ajari saya tentang Bible. Yang kedua, Matius 15. Ada orang datang perempuan memohon-mohon ke Yesus agar anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir dia. Usir dia. Sebab dari tadi dia teriak-teriak. Lantas apa yang dihadiahkan oleh Yesus kepada wanita tersebut? Engkau adalah anjing. Yesus menyebut wanita yang ngemis-ngemis diobati anaknya dengan sebutan anjing. Oke? Orang minta tolong sama dirinya hanya untuk menyembuhkan anaknya, malah disebut sebagai budak pemakan sampah yang jatuh dari meja majikan. Disebut juga dengan sebutan anjing. Ini ajaran kasih. Ketiga, tunggu. Ketiga, ini ketiga. Dengarkan. Yang ketiga, Yesus memanggil wanita yang melahirkannya ke atas muka bumi ini, yang menetein dia sampai dia bisa menjadi manusia yang besar, tumbuh menjadi laki-laki yang tambun. Dia memanggil orang yang melahirkan itu dengan panggilan wahai perempuan. Ini ajaran kasih, memanggil ibu dengan panggilan wahai perempuan. Ini ajaran kasih. Jadi menurut Bang Suma itu salah ya? Lah
Jawab aja sendiri. Jawab aja sendiri. Apakah pantas sekarang? Pernahkah kamu, saudara James, pernahkah saudara memanggil ibu Anda dengan panggilan wahai perempuan? Pernah? Dulu baru pertanyaan. Apakah kalau saya baca satu perikop wahai perempuan berubah menjadi wahai laki-laki? Hah? Bang Suma. Hei, Bang Suma. Bagaimana? hei. Apakah kalau saya baca satu perikop yang tadinya wahai perempuan berubah menjadi wahai laki-laki? Apakah berubah begitu? Wow. Tetap aja sama. Yesus memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Apakah pantas dikatakan ini ajaran kasih? Kenapa saya tanya kembali Bang Suma? Karena apa? Hei. Kita jelaskan Ketahuan deh kita. Ternyata Bang Suma tahu semua deh. Gimana dong? kesimpulan sendiri. Ternyata Bang Suma lebih tahu. Selama ini yang dirahasiakan oleh pendusta. Tidak pernah diajarkan kita di gereja. Ternyata Yesus memanggil wanita yang melahirkan dia dengan panggilan wahai perempuan. Kamu tega manggil orang tuamu dengan panggilan itu di depan orang banyak. Kamu memanggil ibumu wahai perempuan. Saudara-saudaranya datang, wahai Yesus. Itu ibumu datang. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa yang percaya kepada Bapa, dialah ibuku. Siapa yang percaya kepada Bapa, dialah saudaraku perempuan, saudaraku laki-laki. Hai, Yesus datang di pesta, ibunya juga datang ke pesta. Ibunya datang baik-baik bicara sama dia. Yesus, anakku, anggur sudah habis. Ada apa maumu? Apa maumu wahai perempuan? Waktuku belum tiba. Ini ajaran kasih. Di depan umum ibu kandung sendiri dipanggil perempuan. Itu ajaran kasih. Itu. Sudah. Ajaran kasih gitu. Sudah. Boleh bicara. Ya, boleh coba bicara. bantah jangan curhat. Ya. Nggak usah dibantah. Apa dia ngomong itu semua benar bagi dia. Memang benar kayak gitu, kecuali Ya, kau benar mengatakan bagi kau. tidak tertulis Kau di Bibelmu. Bagimu benar Oke. kan? Bagimu benar. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan Ya, dari itu supaya bagi- kamu mengatakan. Sampai habis tenang. Bang Suma. biar dulu. Ya. Saya mau tenang, jelaskan. teman-teman, tenang. Saya mau jelaskan untuk Anda. Aduh, kacau. Apa yang Anda ingin jelaskan? Anda tidak- Apa? Ajaran kasih Anda tapi tidak mau palsu gitu. terima. Nggak ada ajaran kasih di Kristen. saya Kau tanya. bilang dari tadi. Makanya saya mau tanya. Bang Suma itu nggak bagus. Dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan. Di dalam kitab saudara di Yohanes 2, Saya tanya, ketika Bang. mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku wahai perempuan, saatku belum tiba. Gini, ini ajaran kasih. Lebih dari satu. Itu Ini kasar- ajaran kasar kasih. pertanyaan. Kenapa Ini ajaran kasih. Kenapa di ajaran Islam itu? Ini ajaran kenapa bisa kasih. kau- Ini ajaran kasih. Hah? Belum lagi ketika dikatakan di dalam kitab Anda, bisa menikah lebih dari satu. menikah lebih dari satu itu justru ajaran kasih. Mengasihi wanita lain. Yesus mengajarkan juga poligami. Kasih dari mana? Tenang. Lah, Yesus mengajarkan poligami berlipat ganda. Sabar, Saya nanti tanya, kita akan sampaikan. kenapa ajaran dari Islam itu bisa Nanti menikah lebih sabar, dari kau satu? bantah dulu yang pertama ini. Yesus memanggil ibunya dengan kata wahai perempuan. Bantah dulu itu. Siapa yang bisa bantah itu? Siapa yang bisa bantah yang seperti itu dulu sebelum kita lanjut? Bantah itu dulu. Saya bisa bantah itu. Anda jawab Ya, silakan. pertanyaan Saya Silakan. tahu. Saya diam. Bantah kenapa Yesus memanggil ibu kandungnya dengan panggilan wahai perempuan. Kenapa Silakan. Muslim bisa menikah lebih dari satu? Apakah itu dikatakan kasih? Udah jelas kan? Itu ajaran kasih. Begini cara diskusi. Hah? Mana jawabanmu? Soalan pertama, Yesus memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Jawab. Pertanyaan saya dijawab dulu. Bapak caleg dari Golkar. Bapak jawab dulu pertanyaannya. Kamu satu ajaran kasih, saya minta Diskusi mana aja nggak bukti. jelas. Kenapa ajaran Muslim itu bisa menikah lebih dari satu? Ganti ya. Dijawab dulu.
Mana? Jawab dulu itu. Buktikan Jawab pertanyaan saya itu. Iya, nanti akan saya jawab semua pertanyaanmu. 4.447.000 pertanyaan semua akan saya jawab. Tolong jawab pertanyaan saya yang tadi. Oke, kenapa Yesus kalau mengajarkan kasih mencontohkan memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan? Jawab. Bisa kasih pertanyaan kepada orang, tapi ada jawab. Pak Caleg, Pak Caleg Golkar, jawab, tahu nggak? Jawab. Orang tanya, Jawab. Orang Saya sudah menjawab dari tadi pertanyaan ini kalian. Kan saya sudah jawab tadi. Anda sekarang jawab sama. Anda tidak pernah menjawab. Saya yang menjawab dari tadi. Sekarang giliran Anda. Sekarang giliran Anda tidak mau jawab. Sekarang giliran Anda. Silakan. Semua para nabi itu menikah banyak istri. Paham? Yakub. Dengarkan saya. Anda suruh saya menjawab kan? Sebelum saya robek mulut Anda suruh saya menjawab kan? Dan sampai mulut Anda kurobek sampai kuping, habis itu ku ganjal pakai garpu. Anda jawab dulu. Iya, ini saya mau jawab. Ajaran sadis, ini saya mau jawab. Diam. Ajaran sadis, diam. Anda menjadi Kristen itu atas pembunuhan terhadap anak Maria, paham? Kalau tidak ada orang dibunuh di agama Anda tidak akan pernah berdiri agamanya. Mana ajaran kasih? Tuhannya aja mati mengenaskan. Iya, saya ada jawab, makanya Anda diam. Anda diam. Oke. Anda diam. Oke. Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18. Dengarkan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan berlipat ganda di dunia." Ayo. Apa arti berlipat ganda ketika meninggalkan istri? Apa artinya? Berlipat ganda meninggalkan istri apa artinya? Banyak cerita. Matius 19 nomor 29. Di surga pengikut Yesus akan mendapatkan istri 100 kali. Nah, 100 kali lipat. Di dunia berlipat kali ganda, kemudian di surga berlipat kali ganda 100 kali. Gimana itu? Anda gimana? Ayo, sudah ku jawab. Sekarang giliranmu. Kenapa Yesus memanggil ibu kandungnya dengan panggilan wahai perempuan? Jawab. Aku sebentar ya. Tanya dulu. Buang masa sini. Zuma. Zuma, peminum kecil unta. Sebentar, dengar dulu. Zuma. Penyembah sakar manusia, kenapa? Turunkan. Penyembah sakar manusia, turunkan. Penyembah sakar dia bisa turunkan. Penyembah sakar manusia, turunkan saja. Cuma satu pertanyaan saja, Anda sudah mampu jawab. Gimana? Turunkan juga orang gila juga ini. Udah dijawab dibilang tidak mampu. Yesus mengatakan, dengarkan, wahai Yakobus, dengarkan. Yakobus, dengarkan di bawah Yakobus. Yesus mengajarkan begini. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, tidak membenci bapaknya, tidak membenci anaknya, tidak membenci istrinya, tidak membenci saudaranya laki-laki, tidak membenci saudaranya perempuan, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Oke? Saya jawab, Bos. Jawab. Itu ajaran kasih. Jadi makna dari ayat. Maksud apa? Makna dari ayat tersebut adalah mengasihi Tuhan tuh dengan sempurna. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan membenci yang lain, gitu? Bukan seperti. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini ajaran kasih. Saya kan tadi sudah bilang bahwa makna dari ayat tersebut itu kita mengasihi Tuhan harus bisa meninggalkan
duniawi, hal duniawi. Hal duniawi. Nah, begini, ayat Kenapa harus membenci? tentang Kenapa harus menyembah membenci? berhala. Kenapa harus membenci? Di dalam bahasa Yunani disebut meseo. Kenapa harus meseo? Kenapa? Makanya Apa nggak ada cara-cara lain? Bang Suma dengarin Hei. dulu. Enggak, saya tanya samamu. Kenapa harus membenci orang tua kandung? Kenapa? Bang Suma makanya dengar dulu biar saya jelaskan. Saya bertanya, kenapa harus membenci hanya untuk Bagaimana menjadi saya hamba bisa Allah? jelaskan Kenapa? kalau Bang Kenapa? Suma ngomong terus. Kenapa? Bang Suma tenang dulu dah biar kita. Lu saya udah tenang ini, tenang kali pun. Kau tenang, Saya sudah nggak tenang mungkin kali. dong. Saya ngomong, Bang Suma ngomong. Kalau di Islam dengarkan, bandingkan ini ya. Tadi kan kita berbicara mengenai ajaran kasih. Di Islam dengarkan. Kalau orang tua kemudian itu beda agama, kewajiban anak terhadap orang tuanya itu adalah bergaul, memperlakukan kedua orang tua dengan cara-cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wasahibuhuma fi dunya ma'rufan. Pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik meskipun mereka beda akidah denganmu. Tapi di kitab saudara, jikalau ada jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya, anak-anak kandungnya, maka dia tidak bisa menjadi pengikut. Ini apa ini? Ajaran kasih apa ini? Sementara di Al-Quran tidak pernah mengatakan kami ajaran kasih. Perintahnya jelas. Ketika kemudian orang tuamu itu berbeda keyakinan denganmu, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, ma'ruf. Mana yang ajaran kasih sebenarnya? Islam atau Kristen? Di Kristen jelas, kalau orang tuamu beda akidah denganmu, benci. Anakmu beda akidah denganmu, benci. Kalau di Islam tidak. Fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Yang mana yang sebenarnya itu ajaran Bang kasih? Suma sudah salah memaknai ayat Alkitab. Jadi yang benar di Alkitab itu menurut saudara apa? Makanya saya jelaskan Bang Suma Iya, yang silakan, dulu, jangan silakan. potong-potong. Iya, silakan. Asal jangan ngaur, pasti kupotong kalau ngaur. Karena ini sudah waktu jangan. tidur. Jangan Tapi karena seperti saya itu, ingin Bang. menyehatkan otak Anda, tapi Anda masih ngeyel, pasti saya kepotong. Silakan. Jadi tentang mengasihi ya, itu kasih itu mengasihi Tuhan tuh jangan setengah-setengah Bang Suma. Iya. Apa bedanya dengan yang tadi? Ah. Al-Quran. Jangan setengah-setengah. Ini apa bedanya dengan Al-Quran? Ada orang Ini apa jadi bedanya? ayat makna dari ayat itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bih. Apabila mereka mengajarkan kalian untuk murtad, meninggalkan Allah, maka pergaulilah mereka. Maka janganlah engkau taat kepada mereka terhadap permintaannya agar engkau murtad, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini Quran. Nah, sementara Yesus, bila orang datang kepadaku tidak bisa menjadi pengikutku apabila ia tidak membenci. Kenapa harus membenci? Kenapa? Oh, karena ajaran kasih. Inilah yang saya katakan, di Kristen tidak ada ajaran kasih. Saya berani mempertanggungjawabkan itu sampai di mana dan kapanpun. Di Kristen tidak ada ajaran kasih. Titik-titiknya besar seperti bola kasti. Sudah Ayo. selesai, Bos. Sudah selesai. Silakan membual. Saya ngomong Bos, jangan potong-potong dulu. Iya, silakan membual. Silakan, tidak apa-apa. Bos tenang. Iya, silakan membual. Minum air putih. Silakan membual. Tenang. Silakan. Tarik napas panjang, lepaskan. Silakan membual. Tarik Nanti saya napas ngomong lagi. Tahan. Kamu nangis, giliran dikasih kau waktu membual, kamu begitu. Tes 1, 2, 3 tes. Jadi begini Bang Suma, makna ayat itu ialah mengasihi Tuhan itu jangan setengah-setengah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu apa? Dengan membenci yang lain. Bukan seperti Lah itu perintahnya. Hei, Bang Suma, makanya dengar Bang Suma. Ada manusia ya, yang benci mengasihi dirinya. yang Ada dengar Bang Suma. Ada manusia yang benci mengasihi dirinya.
Bagaimana Ada. saya bisa ngomong kalau Bang Suma seperti Ya Anda menyanyikan lagu kan, membual kan Anda? Apa yang Anda yang sampaikan ini? Enggak membuat. Ada manusia. Kenapa manusia itu? Kenapa? Bang Suma potong terus soalnya mana. Iya, masalahnya Anda cuma mendendangkan sebuah lirik. Lirik lagu Anda pakai tanpa musik. Inilah Anda. Manusia Manusia mengasihi Tuhan. mengasihi. Itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, Makanya harus membenci yang lain. ada manusia yang lebih mengasihi anaknya daripada Tuhan. Contoh, Contoh. itu namanya memberhalakan anaknya. Ya, seperti Memberhalakan istrinya. mengajarkan anaknya supaya tidak melakukan perintah Tuhan lagi karena sudah ditebus. Dengar dulu. Itu lebih cinta kebebasan daripada Tuhan. Tuhan mengajarkan agar dia mentaati segala perintah-perintahnya, malah dihapuskan perintah itu. Lebih cinta kepada Paulus. Itu maksudnya kasih gitu. Sudah selesai. Udah, silakan membuat lagi. Bang Suma ini seperti ini terus, mana kita bisa maju? Kamu yang mundur. Saya minta ajaran kasihmu mana? Tadi saya mau jelaskan untuk Bang Suma. Apa? Coba apa yang Anda jelaskan? Jadi manusia tuh kadang memberhalakan anaknya, orang tuanya demi Tuhan, seperti apa daripada Tuhan, mengutamakan keluarganya melebihi Tuhan. Contoh, misalnya Bang Suma nih mau pergi ibadah, harusnya ibadah Jumatan. Yeah. Terus tiba-tiba anaknya itu sakit. Mana yang Bang Suma harus jalankan? Coba saya tanya Bang Suma dulu. Apa Bang Suma harus pergi? Harusnya Jumatan. Bang Suma tidak Jumatan, tapi harus ngurus anaknya. Karena sakit. Ya, seumpama karena sakit atau karena apa? Mengurus anak yang sakit, kalau tidak ada yang lain, itu juga ibadah. Yang masalah di sana adalah ketika pelaku-pelaku maksiat, pencabul, pemerkosa, perampok, pembunuh, diselamatkan dengan cara membunuh anak sendiri. Apakah itu kasih? Jawab. Kini kita masih bicara tentang ini nih. Lantas Bang Suma lompat ke lain lagi. Kita selesaikan ini dulu. Ini pertanyaan saya, Bung. Ini kan dengar. Kasihilah musuhmu itu implementasinya kayak mana? Musuh kita itu adalah pelaku kemaksiatan, oke? Musuh kita itu adalah pelaku pencurian, pelaku pemerkosaan, pelaku pembunuhan. Itu adalah musuh-musuh kita. Tetapi bagaimana cara Anda mengasihi mereka? Mereka Anda ampuni kesalahan dosa-dosa yang mereka perbuat dengan cara membunuh anakmu sendiri. Itu ajaran kasih kan? Berarti Bang Suma menganggap bahwa Yesus itu salah. Saya tanya Bang Bukan salah, gokil. Gak rasional. Bukan, begini. Apalagi? Dengarkan. Apakah Tuhan membenarkan pemerkosaan? Jawab, singkat aja. Tidak. Itu tidak membenarkan. Tidak. Kenapa? Apakah Tuhan membenarkan pembunuhan? Tidak. Apakah Tuhan membenarkan pencurian? Tidak. Apakah Tuhan membenarkan pencabulan, persinahan dan seterusnya? Tidak. Lalu bagaimana cara Tuhan membalas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka? Anda bertanya kepada saya. Bukan, bertanya kepada tembok. Kalau Anda bertanya kepada saya, berarti seharusnya saya menjawab Anda dan Anda tidak mengambil satu kesimpulan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan membalas pelaku-pelaku maksiat yang sangat dibenci oleh Tuhan? Jawab. Menurut Anda? Kenapa jadi saya? Saya tanya sama saudara, ini kan Anda kan ajaran kasih tuh. Kasihi musuhmu. Pembunuh, pemburi, pemerkosa, pencuri, perampok,
dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang tua membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tuanya, dan seterusnya. Bagaimana cara Tuhanmu membalas perbuatan maksiat yang angkara murka mereka itu? Bagaimana cara Tuhanmu? Jawab. Anda meminta saya jawab? Enggak. Kalau Anda nggak meminta, ngapain bertanya? Kalau Anda meminta saya jawab, ngapain Anda bicara? Saya bertanya itu karena saya butuh jawaban, kucluk. Kenapa saya udah jawab? Kenapa Anda harus ngomong lagi? Pelaku-pelaku kemaksiatan tadi ini dibalas oleh Tuhan Anda dengan cara apa? Mereka menyesali segala perbuatannya, Tuhan saya ampuni. Nah, diampuni kan? Diampuni kan? Iya. Iya kan? Apa perlu Tuhan membunuh anak Maria untuk menyayangi pelaku-pelaku maksiat tadi? Sekali lagi saya kurang jelas. Apakah perlu Tuhan membunuh anak Maria untuk mengasihi dan menyayangi manusia-manusia biadab, laknat yang melakukan kemaksiatan tadi? Pertanyaan ini saya sudah pernah jawab di obrolan sebelumnya. Apakah perlu Tuhan membunuh anak orang lain demi untuk menyelamatkan si pelaku-pelaku maksiat tadi? Jawab. Pertanyaan saudara ini sudah saya jawab di obrolan sebelumnya. Jadi nggak bisa lagi? Ingat nggak? Nggak bisa lagi dijawab? Masa Bang semua ulangi pertanyaan yang sama lagi? Jadi nggak bisa? Bukan nggak bisa, tapi pertanyaan yang sama ya kita bolak-balik di situ aja berarti. Nggak, saya tanya, singkat aja jawabnya. Bisakah kemudian Tuhan membunuh anak semata wayang, orang tuanya membesarkan dalam kandungan 9 bulan seorang diri tanpa suami, kemudian dia diusir dari perkampungan, dituduh sebagai pesinah, kemudian diungsikan dari kampung tempat dia besar, dituduh sebagai pesinah, dituduh sebagai pelacur, lalu kemudian anaknya merobek-robek selaput darahnya sendiri. Habis itu kemudian dia besarkan dengan susah payah, dibunuh demi untuk membebaskan dosa-dosa pelaku maksiat kurang ajar, biadab, sontoloyo, kablampe yang tadi. Kabulator juga. Kabulator juga. Bisa gitu. Pertanyaan itu yang kamu ajaran, itu yang Anda maksud tidak, kasih gitu. Pertanyaan itu. langsung aja sudah tidak membutuhkan jawaban. Apakah itu yang dikatakan ajaran kasih? Karena membunuh anak orang lain, menyelamatkan pelaku-pelaku maksiat tadi. Hei, membunuh ibunya, membunuh anaknya, membunuh tetangganya, memperkosa, pencabulan terjadi di mana-mana. Ini diselamatkan oleh Tuhan Anda dengan cara membunuh anak orang lain. Gitu, itu ajaran kasih. Gitu. Ajaran kasih kayak gitu. James, nyambung dikit kenapa James? Bahasa Indonesia lu James. Itu yang Anda maksud, itu yang Anda bangga-banggakan, ajaran kasih. Bos semuanya ngerocos terus soalnya. Anda ditanya, apa perlu saya menjawab 2 kali? Sok cantik sampean, udah kepalanya botak, pakai lipstik tanpa alis lagi. Pertanyaan saya sederhana, apa mungkin Tuhan melakukan hal seperti itu? Membunuh orang yang tidak berdosa, membiarkan ibunya ditinggal seorang diri demi untuk menyelamatkan pelaku-pelaku maksiat yang tadi yang kurang ajar kablam anak suntili. Hah? Tuhan membunuh anak siapa? Anaknya Maria dibunuh? Loh, anaknya Maria itu siapa? Yesus. Yesus itu apa? Manusia. Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Nenekmu kiper, mau dia firman, mau dia sagu, mau dia toge, mau sayur bayam jadi manusia. Intinya dia anaknya Maria. Kucluk. Berarti dia adalah James ini cuma main-main nih, banyak main nggak bener. James, lu jangan pura-pura bego. Nggak apa-apa, Bang, saya juga main-main. Nah, bolehkah pemerkosa yang tadi, pelaku maksiat tadi, pembunuh yang tadi, kemudian diselamatkan oleh Tuhan begitu sayangnya dengan membunuh anak orang yang lain? Boleh? Sementara
dia menuliskan di dalam Keluaran 23. Dengarkan, biar kamu paham, biar kau sadar sekarang ya, supaya kepalamu jangan setiap hari keluar asap. Dengarkan sama saya. Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Boleh tidak data ini dipakai di Kristen? Boleh tidak? Masuk akal enggak ini? Cocok enggak dengan agama Kristen ini? Orang yang tadinya membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, mencuri, merampok, dibiarkan hidup dengan diampuni dosa-dosanya pakai darah manusia lain, pakai darah anaknya orang. Padahal dia sendiri mengeluarkan ultimatum, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Faktanya, kalau ini benar adanya Kristen, faktanya bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Pikir itu, pikir. Jangan cuma pakai doktrin. Tuhan yang mengatakan orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh demi untuk orang bersalah ini? Makanya Paulus mengatakan, dengan kasihnya dia telah mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Mau kutampar mukanya. Enak kali dia ngarang bebas. Pandai kali dia mengarang bebas. Hah? Bahkan bukan hanya dosa kita tapi dosa dunia, semua ditangguhkan ke dia dengan cara mati terkutuk. Enak kali mulutnya ngomong. Bukan cuma dosa-dosa kita tapi dosa dunia telah dihapuskan dengan cara dia mati. Enak kali dia ngomong. Dia yang bersetubuh dengan binatang, dia yang kemudian membunuh orang, dia yang mencabuli orang, dia yang merampok, dia memperkosa, habis itu anaknya orang yang nanggung. Ini yang kamu maksud ajaran kasih. Sementara dalilnya orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti tidak ada penebusan dosa dengan cara membunuh orang lain demi untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemaksiat tadi. Paham sampai di situ? Udah ya? Paham ya? Nah, semoga kamu bisa sadar. Silakan dilanjut yang lain. Jawab. Tiba-tiba jawab. Ya kan nih? Halo. Tim Rodi sayang. James, kok tiba-tiba lu nggak bisa